Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya. Saya dari kelas A319 dengan nomor NIM 1351910143. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi dan penelitian. Tema yang akan saya bahas di dalam video saya kali ini yaitu tentang rancangan penelitian eksperimen. Rancangan penelitian eksperimen dapat kita jumpai atau kita lakukan ketika kita menyusun KTI. KTI adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa atau mahasiswi didampingi oleh dosen pembimbing untuk menyelesaikan atau untuk bukti tugas akhir penyelesaian pendidikannya yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi tingkat pendidikan diploma. Untuk video saya kali ini menjelaskan tentang apa sih arti pengertian rancangan penelitian eksperimen. Lalu yang kedua yaitu terdapat ciri-ciri apa saja di dalam rancangan penelitian eksperimen. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis rancangan penelitian eksperimen. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari rancangan penelitian eksperimen. Pengertian dari rancangan penelitian eksperimen tersendiri yaitu rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka sebab akibat dan mempunyai korelasi hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini akan dipelajari dengan memberikan perlakuan. Perlakuan yang akan diberikan akan menuju perlakuan pada subjek penelitian untuk dipelajari efek perlakuan terhadap penelitian tersebut. Untuk ciri-ciri dari penelitian eksperimen tersendiri yaitu memiliki kurang lebihnya 3 ciri-ciri. Yang pertama, memanipulasi suatu variabel. Yang kedua, mengamati perubahan efek pada variabel lain. Dan yang terakhir yaitu pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Serta yang terakhir, rancangan eksperimen memiliki kurang lebihnya 2 jenis, yaitu jenis rancangan pra-eksperimen dan jenis rancangan eksperimen. Di dalam rancangan penelitian eksperimen itu memiliki arti rancangan uji coba atau rancangan coba-coba. Ketika ada sebab akibat dan diberikan perlakuan yang tepat. Ketika kita melakukan rancangan penelitian eksperimen, maka dilakukan pengumpulan dan analisis data. Untuk penyusunan rancangan penelitian eksperimen, kita harus memiliki berbagai jenis rancangan yang benar-benar kita terapkan untuk penyelesaian dan pengumpulan data rancangan penelitian eksperimen yang akan kita lakukan. Contohnya, ketika kita ingin membuat secara coba-coba dan dilakukan secara uji coba di dalam laboratorium sebuah sediaan berupa bahan alam simplisia yang sudah dijadikan serbuk simplisia, lalu dijadikan sebuah produk yang bernama jamu. Untuk rancangan penelitian eksperimen ini banyak
dilakukan kepada bahan-bahan atau bidang-bidang KTI. Tetapi pada video saya kali ini akan menjelaskan tentang bidang KTI bahan alam. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa misalkan dalam pembuatan simplisia. Ketika dalam pembuatan simplisia tersebut kita lakukan uji eksperimen di dalam laboratorium. Dalam proses pembuatan ada pengumpulan dan analisis data, serta kita menggunakan kode etik untuk melakukan rancangan penelitian eksperimen ini agar dapat diuji cobakan. Untuk uji coba kepada rancangan penelitian yang kita buat bisa dilakukan menggunakan kode etik tahap pertama, yaitu kepada perlakuan terhadap hewan percobaan. Hewan percobaannya berupa mencit atau tikus kecil. Terdapat berbagai tahap-tahap percobaan untuk menuju kesempurnaan rancangan penelitian sesuai dengan eksperimen uji coba yang kita inginkan. Itu semua melalui tahap-tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap selanjutnya sampai terjadi penyusunan rancangan penelitian eksperimen sesuai dengan yang kita kehendaki. Yang jelas, rancangan eksperimen tidak bisa langsung kita praktekkan kepada manusia ketika kita membuat sediaan bahan alam berupa simplisia tersebut. Karena pada pengujian kode etik yang harus kita perhatikan adalah tahapan pertama digunakan untuk tahapan uji coba pada hewan percobaan sampai kita ketahui efek yang terjadi pada saat rancangan penelitian kita masukkan ke dalam tubuh hewan uji coba kita. Ketika tidak menimbulkan efek, berarti rancangan penelitian kita ada yang harus diubah atau salah atau gagal. Dilakukan tahap selanjutnya untuk tahap uji laboratorium, memperbaiki komposisi dari rancangan penelitian eksperimen kita. Ketika sudah menimbulkan efek yang dikehendaki sesuai eksperimen kita, maka dapat diuji untuk tahap selanjutnya dan bisa menjadikan tahap terakhir pencetakan, memproduksian suatu produk. Dan ketika suatu produk itu sudah bisa diproduksi, maka di situ kita sudah mendapatkan rancangan penelitian eksperimen yang tepat yang bisa kita masukkan kepada bab penelitian KTI kita. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan ada salah dalam penjelasan, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Bahkan bisa diingatkan melalui email saya. Nanti email saya akan saya terakan di deskripsi ya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semoga apa yang saya jelaskan bisa dimengerti dan diterima dengan baik. Terima kasih.